Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang mengandung pengertian melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta takwa yang mengandung kesadaran berketuhanan yang tinggi. Takwa sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Takwa seperti inilah yang insya Allah akan melahirkan sikap disiplin, konsisten dan istiqomah, tawadhu dalam melaksanakan segala kewajiban selaku abdullah. Kesempurnaan dan kemuliaan manusia di sisi Allah hanyalah pada orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sidang Jumat rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan perayaan kurban. Perayaan kurban merupakan kesempatan emas setelah sholat Idul Adha itu dilaksanakan, saat dimana umat muslim di belahan dunia mendemonstrasikan ketaatan dan ketundukannya hanya pada Sang Khalik. Ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini sudah sekian lama menjadi bagian yang ditemui setiap tahun. Pertanyaan yang muncul adalah, apa sesungguhnya esensi dari ibadah kurban itu sendiri? Apakah kurban hanya sebatas perayaan rutinitas yang setiap tahun dilakukan tanpa meninggalkan makna? Pemaknaan terhadap kurban menjadi penting agar kualitas ibadah kurban mampu menghantarkan pada pemahaman makna yang sesungguhnya, sebab ada makna yang tersirat, ada hikmah yang nyata yang bisa dijadikan panduan hidup. Ibadah kurban penuh dengan pahala bagi yang mengamalkannya, sehingga jumhur ulama di kalangan madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik menghukuminya menjadi sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Dengan melihat sejarah bagaimana kurban disyariatkan sebagaimana digambarkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, maka akan bisa kita ambil makna menjadi ukuran seberapa besar ketaatan kita kepada Sang Khalik. Selanjutnya juga bisa bertanya di dalam diri kita, seberapa dalamnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fa amma balagha ma'usyiyah. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara. Qala ya abati fal ma tu'maru. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, kemudian Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.
Lalu kemudian dia Ismail itu menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dialog antara seorang ayah dan anak dalam surat As-Saffat menggambarkan betapa mendegangkannya isi pembicaraan. Seorang ayah harus rela mengorbankan anaknya yang sangat dicintai dan disayanginya untuk memenuhi perintah Allah. Sebaliknya Ismail juga mengikhlaskan dirinya, memutuskan hidup, menyambut perintah Allah kepada ayahnya. Ini menunjukkan Ismail mempunyai kecerdasan spiritual. Sebagai anak yang beriman, ia yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seluruh tubuh jasmani dan rohaninya dibuat dan diciptakan oleh Allah. Karena yang menciptakan adalah Allah, maka ia berpendapat bahwa dirinya adalah milik Allah. Betapa tingginya ketauhidan Ismail kepada Allah. Dalam puncak kesadaran tauhid seperti ini, maka orang akan yakin bahwa tak ada kebahagiaan yang sejati selain berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan juga merupakan makna lain dari peristiwa kurban. Ikhlas menyerahkan segala yang kita miliki, karena sebenarnya yang kita miliki tidak ada lain adalah milik Allah. Dengan sikap ikhlas yang tertanam di dalam diri seseorang, maka setiap perbuatan manusia akan terhindarkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan sesaat. Sebagaimana kita lihat sekarang ini, banyak tokoh masyarakat berbuat bukan karena Allah, tapi karena tujuan tertentu. Sering kita melihat orang berbuat bukan karena mencari mardhatillah, bukan mencari keridhaan Allah, tetapi karena pamrih mendapatkan sesuatu dari masyarakat. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Allah memerintahkan kita untuk berbuat ikhlas, karena perbuatan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan menimbulkan nafsu madhmumah dalam diri seseorang. Orang tidak segan untuk melakukan tindakan amoral
sikap keji, mendolimi teman, tetangga, dan sederet keserakahan terhadap orang lain. Maka keikhlasan adalah kunci utama agar manusia terselamatkan untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Dengan korban seorang meluaskan cinta kasihnya, tidak hanya pada dirinya dan keluarganya saja, tapi juga kepada saudara-saudaranya seiman yang dilaksanakan karena Allah. Dengan iman, Allah telah mempersaudarakan seluruh umat. Dengan demikian, spirit korban adalah untuk membahagiakan orang lain. Spirit itu tentu tidak hanya dilakukan saat hari raya korban saja, tetapi semangat ini dikembangkan dan dijadikan inspirasi untuk mensejahterakan dan membahagiakan orang lain kapanpun dan dimanapun. Dan inilah iman yang sebenarnya, yang membentuk tindakan nyata yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menebarkan kasih sayang. Imam Tabari dalam tafsir At-Tabrani juz 16 memberikan penjelasan surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini mempunyai makna bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menebarkan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah ibadah kurban telah menempatkan manusia pada rasa cinta kepada Tuhan sebagai cinta yang tertinggi dan teragung. Ketika manusia diperintahkan untuk berkorban, sebenarnya Allah sedang menguji apakah seorang hamba sungguh-sungguh mencintai Allah di atas harta dan segalanya. Apakah tujuan hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdiku. Ayat yang pendek ini mempunyai kajian yang sangat mendalam. Jadi seluruh aktivitas kita apa yang kita miliki sejatinya hanya ditujukan kepada Allah. Maka apa yang kita kuasai adalah milik Allah. Maka hidup ini sejatinya hanya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah korban mempunyai hikmah juga sebagai upaya memupuk sifat mahmudah dan menghilangkan sifat madmumah. Ketika kita melaksanakan kurban dengan penghayatan yang sungguh-sungguh, maka akan memupuk sifat mahmudah, yaitu berupa ketaatan, ketundukan terhadap perintah Allah. Maka ia akan menjadi seorang yang pemurah, suka menolong, rasa kasih sayang terhadap sesama yang sangat kuat, tidak ingin menyakiti dengan perbuatan maupun lisannya, sehingga lisannya senantiasa melantunkan kata-kata yang menyenangkan tanpa permusuhan dan kebencian. Berikutnya akan menghapuskan pada seseorang sifat madmumah seperti cinta dunia, kikir, bakhil, sombong, pendendam, hasad, dengki, dan sederet akhlak buruk lainnya. Maka di dunia ini, ketika kita memupuk sifat mahmudah, tidak akan terjadi tragedi kemanusiaan seperti karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus zina yang blunder
maka kemudian mengakibatkan proses pemeriksaan, proses mengadili seorang terdakwa di pengadilan menjadi keputusan yang sesat. Tidak akan terjadi kasus korupsi 271 triliun, bahkan sampai hitungan hari ini sudah mencapai 310 triliun oleh para penambang. Tidak akan terjadi kasus suami membunuh istri dengan cara dimutilasi. Tidak akan terjadi istri membakar suami. Dan semua berita yang tidak menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang bisa berpikir, yang mempunyai akal. Karena kuatnya rasa untuk menyayangi dan mencintai sesamanya, sebagaimana digambarkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta At-Tirmidzi. Al-mu'minu lil mu'mini kalbun yani yasuddu ba'duhu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya muat dan sebagian lain. Dan digambarkan ketika beliau Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini sambil merekatkan jari jemarinya. Lalu kemudian seorang muslim dan mukmin akan menghindarkan tindakannya dan lisannya dari perbuatan yang menyakiti orang. Sebagaimana digambarkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 1, meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajarama nahallahu anha." Seorang muslim adalah orang yang tidak melukai saudara muslim lainnya, baik dengan lisan dan tangannya. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Ya ma'jumah rahimakumullah. Di akhir khutbah saya, mari kita kembangkan semangat rasa untuk selalu berperilaku kasih sayang terhadap sesama. Jangan sakiti saudara kita dengan tindakan dan ucapan. Hiduplah saling tolong-menolong, bekerja sama, semangat mendapatkan keberhasilan bersama, semangat membagi kebahagiaan bersama, mendistribusikan rizki secara adil, merata bersama-sama orang lain. Akhir kata, semoga Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus, menjadikan kita umat yang bersih hatinya, berbahagia di dunia wal akhirah. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwas samiul alim.